Novel Menikah Saat SMA Part 70. Let's back off. Hening. Lo kok diam aja sih? Kesal Boy pada Bunga yang tidak kunjung mengeluarkan suara. Tadi kamu bilang aku harus bicara kalau bilang udah. Sekarang tadi kamu gak ada bilang udah. Sangkal Bunga. Oh ya juga ya, lirik Boy pelan. Ceritanya kan udah habis nih. Dan sekarang waktunya untuk lo lagi. Mau lo marah atau enggak? Lanjut Boy. Gak dikasih waktu bertanya dulu. Tanya Bunga polos. Mau tanya apa? Tanya Boy dengan pertanyaan berbeda. Kenapa kamu langsung pergi waktu membuka pintu kamar Mak Lampir itu? Tanya Bunga mengikuti Niki yang menyebut Cindy dengan sebutan Mak Lampir. Gue sebenarnya malas ungkit-ungkit itu lagi. Soalnya pas gue ingat itu, merasa kalau gue tuh bego banget jadi orang. Mudah dimanfaatin juga. Jelas Boy menyesali perbuatan yang itu. Terus kamu gak mau kasih tahu? Tanya Bunga pelan. Kalau gak mau kasih tahu, gak apa-apa juga kok. Lanjut Bunga yang mengerti kondisi Boy. Tenang, kali ini gue harus jujur sama lo. Biar gak jadi masalah antar sama hubungan kita. Bunga memberikan jempolnya ke depan wajah Boy sebagai responnya. Boy tersenyum atas respon yang Bunga berikan. Jadi gini, pas gue buka pintu tuh, gue lihat dia gak sama sekali kayak orang sakit. Maksudnya? Tanya Bunga. Boy menggaruk kepalanya yang mulai gatal. Iya, pas gue datang tuh, dia lagi joget-joget gitu. Atau apa namanya itu, dance di depan laptopnya, ucap Boy. Gak ada sama sekali sakit atau apalah itu, lanjut Boy. Jadi dia cuma manfaatin kamu, buat kamu perhatian ke dia gitu. Bunga bertanya akan apa yang ia tanggap dari pernyataan Boy. Boy mengangguk, Boy mengiyakan. Setelah itu, semua yang berhubungan dengan dia gue blok. Semua akun sosmed dia gue blok. Kalau dia ngechat gue pakai nomor baru, ya gue blok lagi tuh nomor, tutur Boy. Lagian waktu itu kami baru beberapa minggu kenal, belum sampai 3 minggu. Udah buat ulah tuh anak. Jujur gue gak suka sama orang pembohong kayak gitu. Apalagi bohongnya fatal banget. Masa penyakit dibohongi segala? Ntar kalau sakit beneran kayak mana? Boy mengeluarkan semua yang ada di hatinya selama ini. Jadi sekarang Cindy DM kamu pakai akun Instagram baru? Tanya Bunga. Pasalnya Bunga tidak sempat melihat beberapa jumlah akun Instagram Cindy saat itu. Boy berdehem. Pantesan DM Cindy gak pernah dibuka, batin Bunga. Terus kamu gak maafin Mak Lampir sampai sekarang? Maafin mungkin udah, tapi belum sembuh total. Kalau sama Tamrin? Tanya Boy. Hah? Cengok Bunga. Kalau masalah lo sama Tamrin apa? Gue lihat Tamrin kalau sama lo beda anaknya, ujar Boy bertanya. Bunga bingung. Ia bingung harus menjawab apa atas pertanyaan Boy. Dia pun juga nggak tahu kalau sama dia sifat Tamrin berbeda dengan teman-temannya. Aku juga nggak tahu sih. Beda gimana maksudnya? Tanya Bunga yang pura-pura tak mengerti. Gue juga nggak tahu. Gue lihat kalau Tamrin ke lo itu kayaknya perhatiannya lebih kalau jelas Boy. Bunga tidak menjawabnya. Ia hanya menatap manik mata Boy penuh hati. Bunga tersenyum setelahnya. Iya, aku gak ngerti juga. Lagian aku gak akan khianatin kamu juga kok. Lirih Bunga lalu menundukkan pandangannya. Boy mengangkat kepala Bunga agar tidak menunduk lagi. Iya, udah sekarang kita tidur aja. Gak usah dipikirin yang tadi. Lagian udah jam 11 malam. Oke. Bunga tersentak dalam tidurnya. Lalu menyipitkan matanya ke arah jam dinding kamarnya. Jam 3:30. Boy, lirik Bunga pada orang yang tidur di sebelahnya. Baru sekali panggilan, Boy langsung menggeliat pada tidurnya. Boy membuka matanya perlahan. Kenapa? Tanya Boy seraya mengucek matanya. Sholat tahajud yuk, ajak Bunga. Boy langsung bangkit dari tidurnya. Ayo, ujarnya semangat. Wudhu dulu kamunya, suruh Bunga. Boy menggeleng. Gue maunya sama-sama.
Tolak Boy seraya menarik tangan Bunga agar ikut bersamanya ke toilet. Terpaksa Bunga menurutinya. Mereka masuk ke kamar mandi bersamaan. Beberapa menit kemudian mereka keluar dari kamar mandi dengan keadaan basah kuyup. Siapa lagi kalau bukan karena Boy yang selalu mengatakan bahwa ia hendak mengintip Bunga. Alhasil Bunga menyemprotkan air ke arah Boy. Boy pun tidak mau kalah, ia juga menyemprot Bunga dengan air. "Ganti baju dulu sana," suruh Boy. Bunga mengernyit. "Kok ganti baju? Udah berwudu juga. Yang ada malah batal tuh wudu karena uratnya nampak," jawab Bunga dengan ilmu agama yang ia miliki. Ya, ayo sholat," desis Boy yang mulai mengembangkan sajahnya dan juga sajadah Bunga. Bunga memakai mukena warna biru, warna kesukaannya. "Makasih," ucap Bunga atas perilaku Boy yang sudah mengembangkan sajadahnya. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Boy dan Bunga membaca Al-Quran untuk mengisi waktu menunggu azan sholat subuh. Mereka membaca Al-Quran secara ganti-gantian. Selesainya, Boy membaca 2 ayat Al-Quran. Maka giliran Bunga membaca 2 ayat setelahnya, lalu giliran Boy lagi, dan Bunga lagi. Seperti itu gilirannya. Azan subuh telah berkumandang. Mereka melanjutkan sholat subuh berjamaah, dan pastinya mereka tidak mengganti bajunya. Lagian bentar lagi mereka bakal mandi. Beberapa menit kemudian, mereka selesai melakukan semuanya. Boy dan Bunga keluar dari kamar dengan pakaian sudah lengkap, tidak lupa dengan tas yang disandang di punggungnya. Bunga berjalan ke arah dapur, berencana untuk menyiapkan sarapan pagi. Namun Bunga telat. Pasalnya semuanya sudah disiapkan oleh Mama dan Mami mertuanya. Bunga mengernyit. "Mami sama Mama mana?" tanya Bunga pada Boy yang mulai duduk di kursi meja makan. "Kamar kali." Usai mendengar jawaban dari Boy, Bunga mencari Mami dan Mamanya di kamar. Alhasil Bunga tidak melihat Mama dan Mami mertuanya di sana. Bunga hanya menemukan sebuah surat yang terletak di atas kasur. Boy! Boy! Suara Bunga seraya melekat ke arah Boy.